Assalamualaikum anak soleh solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua mengenai perubahan wujud benda. Mari kita belajar bersama-sama. Perubahan wujud benda merupakan salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini terjadi dengan berbagai cara. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat. Nah, kali ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda cair menjadi beku atau biasa disebut membeku. Nah, berikut peristiwa membeku. Yang pertama, air yang membeku di dalam kulkas atau biasa kita sebut dengan es batu. Kemudian, bisa juga dengan pembuatan agar-agar dan susu yang membeku menjadi es krim. Kenapa benda cair ini bisa berubah menjadi padat? Nah, hal ini terjadi karena adanya penurunan dengan pendinginan suhu yang dialami suatu benda. Nah, biasanya orang-orang untuk mengawetkan makanan, mereka akan membekukan makanan tersebut dengan cara dimasukkan di dalam kulkas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Halo anak-anak, kita sekarang akan mempraktekkan apakah benda cair itu bisa berubah menjadi benda padat. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat es batu. Pertama kita masukkan air terlebih dahulu. Cukup. Jangan lupa dikasih karet. Kita ikat ya. Setelah ini kita masukkan ke dalam kulkas. Kita masukkan ke bagian freezer ya. Nah, kita tunggu dulu beberapa jam setelahnya. Nah, setelah kita tunggu beberapa jam, kita buktikan ya. Wah, ternyata benda yang tadi cair bisa menjadi padat. Tetapi untuk es batu ini tidak terus menjadi padat terus ya. Nanti es batu ini akan bisa mencair. Kenapa begitu? Karena ketika air dimasukkan ke dalam freezer, maka udaranya akan dingin, jadinya akan membeku. Kemudian kalau es batunya ditaruh di luar, maka akan terkena udara panas dan nantinya akan mencair. Terima kasih. Nah, anak solih-solihah, setelah kalian mempelajari tentang perubahan benda wujud, kalian dapat mempraktekkan proses pembuatan agar-agar dalam suatu kelompok. Kalian bisa melakukan itu di sekolah kalian. Nah, berkaitan dengan sekolah, pasti ada peran di sekolah, ya kan? Apa sih peran itu? Peran yaitu tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Kira-kira ada peran apa saja ya di sekolah?
Peran di sekolah yang pertama pasti ada kepala sekolah kan? Apa sih peran kepala sekolah itu? Yang pertama, peran kepala sekolah yaitu untuk memimpin sekolah dan melindungi warga sekolah. Kemudian, apa peran guru? Guru memiliki peran untuk mengajar, membimbing, dan mendidik. Setelah ada kepala sekolah dan guru, pasti ada murid kan? Nah, peran murid yang pertama, belajar dengan rajin untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Selain itu, siswa juga memiliki peran yaitu memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dari sini kalian sudah paham kan apa itu peran dan peran apa saja yang ada di sekolah? Alhamdulillah, hari ini kita selesai belajar mengenai perubahan wujud benda dan peran di sekolah. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi yang diberikan oleh guru. Tetap semangat anak saleh-salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh-salihah, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Kira-kira apa yang kalian ketahui? Tadi kita belajar tentang apa? Ya, perubahan wujud benda membeku. Nah, apa sih perubahan wujud benda membeku itu? Ya, perubahan wujud benda membeku yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat, dinamakan membeku. Kira-kira apa saja ya yang benda cair bisa menjadi padat? Ya, bisa air yang berubah menjadi padat, menjadi es batu, atau lilin, dan sebagainya. Nah, anak solih-solihah, setelah ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mencair. Mencair ini kebalikan dari membeku, yaitu perubahan wujud beku atau padat menjadi cair. Ayo sekarang kalian siapkan alat tulis dan kalian catat mengenai hal-hal yang penting yang harus kalian pelajari supaya kalian lebih mudah paham. Perhatikan apa saja yang disampaikan Ibu Guru ya. Tetap semangat anak solih-solihah. Kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum anak soleh-solehah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda mencair dan karya dekoratif. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, perubahan wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sekalian lihat ya dan amati gambar yang ada di bawah. Perubahan benda dari wujud ke cair disebut dengan mencair. Mencair sendiri dapat diakibatkan oleh proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia untuk menaikkan suhu lingkungan sehingga benda dapat meleleh menjadi cair. Nah, untuk contohnya, misalnya pada peristiwa mencairnya es krim. Kalian pasti pernah kan merasakan nikmatnya es krim, dan kalian pasti lihat ketika kalian memakan es krim, pasti es krimnya mudah sekali untuk meleleh. Nah, es krim mengalami pemanasan. Es krim yang semula berwujud padat meleleh menjadi cair. Benda-benda padat akan mencair dengan pada suhu yang berbeda-beda. Misalnya es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius, tetapi jika besi yang dicairkan akan membutuhkan suhu mencapai 600 derajat Celcius. Beberapa benda yang dapat dicairkan diantaranya besi, mentega, coklat, lilin,
gula, dan es batu. Nah, setelah ini silahkan kalian amati video berikut. Halo anak-anak, dengan Bu Guru, mari kita buktikan bahwa beberapa benda bisa mencair. Kita buktikan bersama-sama. Kita lihat ya, es batu ini apakah bisa mencair jika dipanaskan? Coba kita lihat. Nah, ternyata es batu ini bisa berubah menjadi cair dengan cara dipanaskan. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan bahwa beberapa benda padat itu ternyata bisa berubah menjadi cair dengan cara dipanaskan. Nah, setelah ini kalian bisa membuat eksperimen dengan bahan-bahan lain. Nah, tahukah kalian bahwa di negara-negara lain mengalami 4 musim? Salah satunya yaitu musim dingin. Nah, ketika musim dingin akan turun salju. Tapi sayangnya di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi tidak ada salju di negara kita. Nah, salju adalah benda yang bisa mencair. Salju memiliki bentuk yang beraneka ragam ketika dilihat di mikroskop. Nah, sekarang ini ada gambar salju jika dilihat dari mikroskop. Bagus-bagus kan? Unsur-unsur karya dekoratif ada 3, yaitu bentuk, garis, dan warna. Nah, yang pertama adalah bentuk. Kalian lihat ya, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua yaitu garis. Ada macam-macam garis, ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis majemuk. Nah, yang ketiga adalah warna. Warna terdiri dari 2 jenis yaitu primer dan sekunder. Untuk primer adalah warna merah, kuning, dan biru. Warna sekunder itu gabungan dari warna sekunder. Misal warna merah dengan kuning itu akan menjadi warna orange. Kuning dengan biru akan menjadi warna hijau. Biru dan merah akan menjadi warna ungu. Nah, orange, hijau, dan ungu ini adalah warna sekunder. Nah, jika ketiga unsur tadi, yaitu bentuk, warna, dan garis digabungkan akan menjadi sebuah karya dekoratif. Bagus kan anak-anak? Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajar anak solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solihah. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai perubahan wujud benda membeku dan mencair? Apakah kalian sudah paham anak-anak? Tentunya kalian sudah paham ya. Nah, menurut anak-anak, apa sih perubahan wujud benda mencair itu? Ya, perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Itu namanya mencair. Berarti mencair ini kebalikan dari membeku. Nah, kira-kira apa saja sih benda yang dapat mencair itu? Yang pertama ada gula, ada margarin, ada lilin, ada es batu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan catatan kalian? Apakah sudah lengkap? Anak solih-solihah, setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas dari Ibu Guru. Tugasnya buka-buka buku pulpena,
Tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi di buku paket ya. Terima kasih anak soleh-solehah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.